Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam NTV Insight. Kita lanjutkan bincang-bincang kita. Saya tengah berdiskusi dengan Bu Trisa dan juga Bu Hairani. Saya ke Bu Trisa lagi. Menarik tadi Bu, kalau kita bicara tentang strategi campaign ya. Saya katakan campaign karena ini sebenarnya harus masif. Di tengah maraknya pilihan media yang bisa kita gunakan, tapi masyarakat juga behaviornya berubah dengan cepatnya. Ditambah lagi persoalan, ini para pemangku kepentingan sebenarnya tidak mampu meramu substansi dengan menarik gitu. Kontennya pun belum oke, lalu distribusinya juga PR lagi. Nah, ini mumpung kita duduk dalam satu forum ini, apa yang bisa Bu Trisa sampaikan, berikan masukan kepada Bu Hairani yang bisa mungkin didengarkan oleh komunitas masyarakat kelistrikan Indonesia, ya kan? Sehingga nanti pesan-pesan itu bisa lebih efektif, Bu. Iya, kalau saya sarankan ya, dalam menciptakan pesan yang bungkusannya oke dan pasti sampai ke benak penontonnya, itu sebaiknya misalnya kita memang mensasarkan kalangan muda, sebaiknya juga di balik layarnya yang dalam proses penciptaan pesan dan kemasan yang menariknya itu juga melibatkan anak muda. Oh, Supaya kreatifnya ya betul. melibatkan mereka Mau ya. nggak mau sih gitu. Jadi apa ya, sistem buruh di Indonesia ini tuh sepertinya kayak yang muda pasti tidak memiliki role penting dulu, Oke. magang dulu lah gitu, Iya, atau iya. bawahan staff yang tidak terlibat kreatif atau apa. Iya, lu kerja dulu yang bener, Iya, nanti kalau udah iya, tunggu dulu, sebenarnya insight mereka tuh juga dibutuhkan Iya, ke iya, peran-peran iya. yang lebih penting ini, menciptakan pesannya dan cara membungkus pesan yang menarik. Takutnya ada gap di situ karena yang lebih senior, yang lebih berwenang nih menciptakan materinya dan sebagainya, tapi mungkin dia ada gap gimana cara reach yang lebih Iya. muda. Sebaiknya di timnya melibatkanlah Iya. angkatan kerja yang muda ini Iya, gitu, saya gimana rasa. biar pesannya sampai, bahasanya harus sesuai dengan bahasa generasi itu ya. Ya. Jadi mereka lah yang lebih ngerti ya Bu ya. Oke, selama ini Anda melihat ada kesenjangan komunikasi kalau kita bicara pemerintah punya kebijakan, kemudian para pemangku kepentingan di dalamnya. Kadang-kadang kan bicara koordinasi itu kan mudah diucapkan tapi sulit sekali. Termasuk bagaimana sesama pemangku kepentingan saling berkomunikasi. Anda melihatnya seperti apa Bu Trisa? Ya, mereka sebaiknya lebih berbaur, saling membaur lah ya gitu. Jadi jangan sampai yang creating the message ini kayak berfokus pada si yang berkepentingan aja, misalnya Iya, kan iya. pesan dari pemerintah gitu, jadi menampung keinginan pemerintah saja gitu. Jangan lupa penontonnya juga mau dia pilih-pilih apa yang mau dia konsumsi kan, iya. secara media dan secara informasi gitu. Jadi harus ada penjembatannya di situ mungkin ya, pemberi pesan sama penerima pesan itu semua harus dipandang kebutuhannya masing-masing sehingga dapatlah message yang goal gitu. Ya, nah ini penting. Kata kuncinya pesannya juga harus siap, media penyampaian pesannya harus oke, baru goal ya Bu Hairani. Tapi PR-nya sekarang pemerintah sangat confident kita akan swasembada energi dengan kondisi yang kita miliki sekarang ini, di tengah juga dengan pergolakan global, ya kan? Apa yang bisa Ibu sampaikan sebagai sebuah keyakinan bahwa kita akan mencapai itu nanti, Bu? Ya, saya kira pertama kita bicara swasembada energi itu kan memang sources energinya ada, oke? Jadi kemudian kalau sampai nggak kejadian, berarti kan ada sistem yang tidak terbangun, karena modalnya ada. Iya, iya. Terus kalau bicara soal pendanaan, nggak ada yang bilang kalau kita membangun tuh harus kita danai sendiri. Iya. Sistemnya juga sudah ada, sistem market dunia, market finance itu ada. Jadi sekarang bagaimana membungkus suatu perencanaan yang integrated kan, mulai dari sisi teknologinya dapat, kemudian utilisasi local sourcesnya ada. Local sources itu bukan cuma terkait sumber daya alamnya, tetapi juga sumber daya manusianya. Terus kemudian membuat paket suatu project yang menarik.
sehingga investor datang. Mm-mm. Saya kira pada tahap-tahap awal ini pasti memang kuncinya masih di pemerintah, karena Ya. pemerintah harus membangun suatu perencanaan dulu. Nah, nanti yang kita harus dorong kepada pemerintah, yang harus kita beri masukan ke pemerintah ketika membuat perencanaan itu holistik, terintegrasi. Jangan yang ini fokus di teknologi saja, yang ini fokus di orang saja, yang ini fokus di pendanaan saja, terus nggak dijahit. Nanti jalan sendiri-sendiri kan Iya, iya. sayang. Jadi saya kira pemerintah kita lihat kabinet yang sekarang kan bagus banget ya, dan clear direction dari presiden juga Iya. juga sangat membantu. Saya kira itu penting. Kami meyakini bahwa ini akan tereksekusi dengan baik. Memang kita komponen yang banyak termasuk kami MKI akan memberikan masukan-masukan ke pemerintah untuk membuat suatu program yang holistik tadi. Jadi yang jalan boleh tapi harus ada integrasinya, harus dijahit. Jangan sampai nggak ngobrol sampai endingnya masing-masing terus eksekusi. Leading sektornya di mana, Bu? Leading sektornya kalau di sini kan pasti di Kementerian SDM ya. SDM ya. Karena kita bicara energi, pasti di Kementerian SDM, dan nanti selanjutnya koordinasinya memang harus dijaga, dan kami lihat saat ini sudah mulai dilakukan oleh Kementerian SDM, sudah mulai berkoordinasi memanggil pihak-pihak yang terkait, termasuk kami MKI juga sudah diajak bicara, Oke. diminta untuk membantu mensosialisasikan terkait program-program transisi energi. Jadi ya memang ini harus ada satu leader dan integrasi dari suatu pembangunan sistem untuk merealisasikannya, Pak. Ya, nah kita kan sekarang punya Kementerian Komdigi ya, Bu Trisa ya. Artinya kalau kita menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital sebagai salah satu media distribusi untuk menyampaikan ke dunia luar, ini kan tujuannya biar investasi banyak masuk nih Bu dari luar. Kita punya kementerian yang menjadi PR-nya Indonesia di mata internasional. Apa yang bisa Anda sampaikan agar pemerintah mungkin mampu mengemas pesan-pesan campaign yang lebih seksi, lebih menarik, ya kan? Khususnya untuk meningkatkan investasi agar bisnis ketenagalistrikan di Indonesia lebih tinggi lagi, Bu. Ya, mungkin lebih tekankan kalau kita ini memang negara yang aktif, ingin bergerak maju ke depan gitu ya. Jadi apalagi kita juga at least bisa bergerak dari reputasi yang sudah ada gitu loh. Kita ini bisnis, maksudnya industri-industri itu mengalami banyak kemajuan, masyarakat semakin daya beli juga semakin tinggi. Kemudian sangat menarik untuk foreign direct investment, Iya, iya. ya gitu. Dan itu bisa difokuskan ke situ aja bahwa kita ini ongoing, OTW gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi Dan yang paling penting kan bagaimana menimbulkan impresi bahwa negara kita ini memang untuk berbisnis oke gitu kan. Image, bagaimana menurut Bu Trisa strategi yang paling efektif untuk mengkampanyekan ke dunia luar khususnya calon investor tentang citra negara kita adalah negara yang sangat ramah bagi bisnis industri ketenagalistrikan. Mungkin satu poin yang bisa diangkat ya yang langsung terbesit di benak saya kalau misalnya kita ini cost efektif. Cost efektif. Itu mau nggak mau menarik sih bagi orang ya, karena mereka ingin ya se-efisien mungkin Iya, gitu iya. kan, dengan usaha dan biaya serendah mungkin mencapai result dan return yang sebesar mungkin gitu. Iya, itu yang dilakukan oleh tetangga kita Vietnam ya. Betul. Sehingga ada beberapa investasi yang kemudian akhirnya belum sampai ke sini, beloknya ke sana ya Bu ya. Oke, baik. Saya kembali ke Bu Hairani. Kalau kita bicara tentang target pembangunan ketenagalistrikan tanah air kita, apakah Anda melihat ini adalah sebuah target yang sangat ambisius atau memang bisa kita raih tapi harus melibatkan semua pemangku kepentingan. Dalam kaitan masyarakat bisa lebih aktif lagi terlibat, apa trigger yang paling memungkinkan dan efektif Bu yang bisa mengajak mereka lebih besar lagi? Baik, kalau soal target, dia akan memang sektor ketenagalistrikan ini benar-benar kapital intensif. Jadi dan kita harus clear bahwa suatu proyek itu dibangun nanti dia bisa benar-benar kembali. Karena kita bicara triliunan ini per proyek. Iya, iya. Jadi satu kajian kelayakan wajib.
dan ini harus benar-benar thorough ya, harus benar-benar fair, independen. Kita memang harus melihat bahwa secara teknikal maupun finansial proyek ini layak dieksekusi. Jadi ini studi kelayakan penting dan harus benar-benar dilakukan di awal. Jadi nggak bisa cepat-cepat buatnya. Jadi memang harus yakin bahwa proyek ini akan menghasilkan, mengembalikan uang. Nah, kalau ditanya ambisius atau tidak tergantung hasil FS-nya nanti. Lalu kemudian bagaimana pada setelah kita yakin ini proyek layak untuk dieksekusi, bisa melibatkan banyak internal. Satu kan kita punya aturan mengenai TKDN ya Pak. Iya. Berapa persen itu Bu? Komponen dalam negerinya itu macam-macam ya Pak. Kalau energi EBT itu, dalam pembangkit listrik itu bahkan sampai ke 40%. 40%. Nah, kalau kita mau bangun pembangkit tenaga angin, pembangkit tenaga surya yang masif yang sampai ribuan megawatt, maka ini akan efektif sekali sebenarnya mengundang investor untuk bangun industri dalam negerinya. Jadi kita bangun pabrik panel surya, kita bangun pabrik blade untuk angin, pabrik turbinnya di dalam negeri, pabrik baja yang lebih kuat lagi. Itu semua akan menimbulkan ekonomi ya, Betul. akan membuka lapangan pekerjaan, Multiplier effect akan ya. melibatkan banyak masyarakat untuk mendukung. Iya. Jadi saya kira itu dulu yang dibangun tata kelola dan rencana untuk pemenuhan kebutuhan proyek ini nanti. Nah, ini dari FS sudah direncanakan bahwa ini akan pakai sumber dalam negeri, sehingga kalau sumber dalam negeri industrinya harus disiapkan kapan. Baik. Baru berapa tahun ini proyek ini akan mulai dieksekusi. Saya kira itu penting Pak untuk disiapkan. Makanya kalau mau bercanda yang suka masuk angin jangan apa-apa kerokan. Angin itu sumber energi ya Bu. Bu Trisa, ini penting tantangannya dari aspek marketing. Kita kan memarketingkan negara. Kita memarketingkan bahwa bangsa Indonesia itu potensial loh untuk bisnis energi listrik ya. Apa yang bisa Anda sarankan kepada pemerintah kita mungkin agar mengubah strategi memarketingkan Indonesia di mata investor gitu Bu? Ya, mau nggak mau sih networkingnya harus dikencangkan dulu ya. Jadi sering berhubungan dengan calon-calon investor ini dan actively trying to spread the web more gitu ya. Jadi dengan koneksi-koneksi itu tentunya one out of many pasti bisa lah gitu ya untuk dilanjutkan. Mungkin seperti itu. Ya, kalau bisa menambahkan, ketika kita bicara masalah investor, ini juga jaminan pemerintah penting. Jadi pemerintah, investor itu paling banyak masuk kalau kami perhatikan kenapa PLN itu disupport oleh banyak investor. Karena ada jaminan pemerintah di situ. Jaminan, namanya market kan orang akan melihat ini nanti listriknya dibeli apa enggak. Nah, jadi ada jaminan pemerintah di situ. Itu yang membuat kadang-kadang memang swasta itu kesulitan mendapatkan pendanaan murah. Karena pendanaan murah itu baru dapat dia peroleh kalau marketnya jelas. Nah, market yang jelas itu biasanya dia harus punya kontrak dengan PLN, PPA, dengan pemerintah, Power Purchase Agreement-nya. Kalau bicara green ini, yang harus dijamin, yang bisa dijamin oleh pemerintah itu adalah justru sources-nya ada. Terus kemudian aturan-aturan mengenai perizinan, tenaga kerja, bagaimana tenaga kerja itu akan dibayar. Terus di mana lokasi mereka akan bisa membangun pabriknya. Apabila itu semua bisa dijamin melalui regulasi yang jelas, cara mereka masuk juga jelas, saya kira investor akan lebih yakin untuk masuk. Karena pasarnya udah ada, udah kebaca tadi di RUPTL ya, bahwa memang akan dibangun pembangkit listriknya. Jadi sekarang yang diperlukan adalah jaminan kepastian regulasi Pak, bahwa mereka akan masuk, mereka akan ditreat dan kebutuhan-kebutuhan mereka akan dipenuhi di dalam. Kalau saya boleh tambahkan ya soal Silakan. regulasi Bu, tidak hanya jelas tapi memudahkan juga Pak. Jangan sampai sedang mau maju nih masuk ke negara kita tapi ternyata syaratnya ada 300 halaman. betul. Tapi 300 ya. Iya, jadi harus memudahkan juga dan easy to follow tentunya dan tidak terlalu banyak mungkin kalau itu memungkinkan sih. Iya, ini sekaligus juga closing statement dari Anda berdua, Bu Trisa, ketika pemerintah sudah melakukan banyak perubahan untuk menggandeng investor,
masuk ke tanah air kita, ini yang perlu dikomunikasikan sehingga masyarakat internasional juga paham bahwa negara kita sudah bersolek, sudah banyak hal yang berubah, memangkas birokrasi yang tadinya mungkin mereka takut bahwa terlalu banyak birokrasi, sudah banyak yang berubah. Apa yang bisa Anda sampaikan agar pemerintah lebih aktif lagi mengkomunikasikan itu keluar ke calon investor bahwa sudah banyak yang berubah di tanah air kita? Iya betul. Selain memang pesannya itu ya Pak Doni ya, bahwa kita ini menarik loh untuk diinvestasi. Iya, betul. Tapi setelah promosi itu kan ada datang melayani yang mau datang. Kasar kalau kita buka toko gitu Iya. ya, tamunya udah siap datang Jangan nih gitu. dicuekin ya, Tapi harus ada yang melayani. ya jangan terus mau buka pintu dorongnya berat atau apa gitu. Jadi dibukakanlah pintu. Jadi kembali ke tujuan utama saja. Kita itu yang penting masuk dulu deh gitu ya. Gimana pun caranya itu. Iya, Gitu. ini dengan ilustrasi yang sederhana tadi, ketika mereka masuk ke sini, Bu Hairani, jangan sampai jadi bumerang. Artinya kita tidak siap secara infrastruktur, secara regulasi dan masyarakatnya. Kata kuncinya apa, Bu? Ya, kalau supaya setelah orang masuk mereka bisa langsung aktif ya, Iya. mensupport ya, saya kira memang kita siapkan plan yang jelas. Jadi kita tunjukkan marketnya ada, marketnya di sini tahun berapa, terus kemudian skema bisnisnya seperti ini, kamu akan mulai bisa beraktif kapan, kamu diharapkan support di sisi sini. Saya kira itu perlu hadir juga. Jadi plan dari bisnis yang akan kita tawarkan itu sudah tersaji di meja, sehingga mereka tinggal melihat dan mencocokkan di mana mereka akan bermain. Ya, bisnis ini pasti menguntungkan ya. Oh, orang akan datang karena menguntungkan dia akan baca. Betul. Nah, iya ya, dan kami di MKI memiliki active role di situ. MKI juga biasa berhubungan dengan para investor, kita ketemu, kita bikin event biasanya, kami akan menjelaskan ke mereka ini loh yang di atas meja sekarang ini proyek-proyek ketenaga listrikan yang ada, you can take this part, atau biasanya mereka akan tanya yang tempat lain, kami akan jelaskan. Kalau kami belum ada datanya, biasanya kami akan minta waktu, kita akan hadirkan pihak-pihak yang terkait yang dibutuhkan informasinya tadi, kita akan buat lagi eventnya, baik misalnya FGD, conference maupun workshop gitu, untuk menjembatani mereka agar mereka merasa nyaman dan merasa yakin untuk berinvestasi di Indonesia. Saya ingin menambahkan jadinya Pak, karena Ibu sebut data ya, gitu. Saya emang mainannya sama data gitu ya. Ada satu hal yang mungkin terlupakan nih ketika mempromosikan diri ya, menyampaikan pesan bahwa kami ini pasar yang menarik dan sebagainya. Berangkat dari data, bahwa sebenarnya transparansi itu penting. Jadi bagi calon investor atau calon customer itu ketika diekspos dengan sebuah transparansi dari penyampai pesannya itu trust langsung tinggi kan. Iya. Gitu. Jadi bukalah data-data yang menarik ini, why not gitu, bahwa kita ini secara growth or trendnya meningkat, apapun itu insight yang sudah diperoleh dari data dibuka dan disampaikan bahwa we have more information for you if you need to know more, dan kita tidak menyembunyikan apa-apa. Jadi transparansi itu kayaknya bisa digunakan juga untuk membuat hal yang lebih sebagai menarik. daya tarik ya. Betul. Cuma kadang masalahnya kita lintas instansi datanya beda-beda untuk bicara tentang satu hal yang sama ya Bu ya. Ya itu Butuh PR koordinasi. lagi. Betul. Terakhir Bu Trisa, saya minta tips Anda khususnya bagaimana mengkomunikasikan ini lebih efektif. Anda masih yakin dalam jangka waktu mungkin 5-10 tahun ke depan pendekatan dengan media sosial, media digital akan tetap lebih efektif dibanding media-media lainnya? Ya, akan lebih efektif bahkan karena sampai sekarang masih aktif dan saya lihat malah makin aktif, gitu ya. Jadi diberdayakanlah selagi masih trending. Iya. Ya. Ada pepatah mengatakan maha benar netizen dengan segala komennya. Ampun netizen. Ampun netizen. Baik, terima kasih. Kita akhiri sampai di sini diskusi kita. Bu Trisa, terima kasih. Bu Terima Hairani, kasih banyak. terima kasih. Terima Mudah-mudahan kasih. kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam program NTV Insight. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa. Salam Nusantara. Merdeka.